Shalom dan selamat pagi untuk kita semua pada hari ini. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali lagi. Ya, jadi mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita belajar melalui firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, karena kesempatan yang ada bagi kami untuk kami berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, Engkau menyertai bagi setiap pribadi kami pada saat hari ini di rumah kami masing-masing ya Bapa, untuk kami terus menyertai persekutuan ini ya Tuhan, bersekutu bersama-sama, memuji menyembah Engkau serta belajar melalui firman-Mu pada saat hari ini. Tuhan, berikanlah iman pengetahuan yang daripada Engkau untuk kami lebih memahami firman-Mu pada saat hari ini ya Tuhan, dan biarlah menjadi peringatan bagi setiap pribadi kami yang mempelajari firman-Mu pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai kami dari awal sampai akhirnya ya Bapa. Dan guna pakaikanlah hamba-Mu pada saat hari ini. Di sana hamba-Mu berbicara, biarlah nama Engkau terus dipermuliakan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai kami. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melihat ya pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Nah, kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Ya, saya bacakan sekali lagi. Amsal 23 ayat yang ke-24 mengatakan ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Nah, melalui teks pembacaan kita pada saat hari ini ya, kita melihat peranan ayah ya, peranan ayah di dalam keluarga ya, peranan ayah di dalam keluarga. Nah, seiringnya waktu berlalu ya jemaat Tuhan, kita melihat bahwa dalam apapun juga perayaan, kita akan lebih senang dan lebih senang mengungkapkan kepada seseorang. Tetapi sebahagian besarnya anak-anak ataupun orang lain, mereka mempunyai sikap yang kaku untuk mengungkapkan perasaan ataupun sebagai ucapan kepada seorang ayah. Nah, ya, kalau kita melihat bahwa kita mendapat kesannya bahwa kita lebih bersemangat, lebih senang meminta maaf, dan lebih ya kita nantikan yaitu hari ibu ya. Hari ibu itu lebih senang. Nah, kalau hari bapak, kita mungkin dalam perasaan, oh, saya mempunyai jarak dengan ayah saya. Nah, karena peranan seorang ibu itu mudah dikenali dan mudah untuk dihargai ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sosok seorang ibu ini kita sering kali lihat ya, lihat dia berada di rumah, walaupun dia bekerja, sosok seorang ibu ini tetap terasa bagi seorang anak ya, dibandingkan dengan sosok seorang ayah. Nah, dalam apapun keadaan, ibu tetap menjadi orang yang penting juga di dalam keluarga dan sangat penting, karena kepada ibulah anak-anak ini seringkali datang mencurahkan
berani untuk meminta keperluan kan, ya. Jadi di dalam keluarga, ya, kalau kita melihat sosok seorang ibu ini lebih menonjol daripada seorang ayah, karena sikap peranan seorang ayah kalau mereka bekerja di luar, ya, mereka tidak begitu nampak bagi anak-anak. Nah, terutamanya kita yang berada di Asia ini, ya. Biasanya ayah sebagai sosok yang mempunyai satu jarak yang sangat jauh dengan diri kita sebagai anak. Nah, jadi ibulah yang akan memecahkan, ya, suatu perkumpulan ataupun pertemuan untuk menjadikan sosok seorang ayah ini seringkali ditakuti, ya, di dalam kehidupan. Namun di dalam Alkitab, ya, di dalam beberapa ayat firman Tuhan, kalau kita melihat, ya, di sini kita akan melihat lebih dalam bahwa peranan seorang ayah ini adalah sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Karena apa? Ini adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab yang diberikan kepada seorang bapak. Karena kalau kita melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, di situ mengatakan bapak-bapak ataupun dalam kurungan orang tua supaya tidak, ya, menyakitkan hati anak-anak dengan cara mendidik, ya. Dan di dalam Efesus 6 juga memperingatkan serupa bahwa sebagai seorang orang tua harus mendidik anak dan jangan sampai salah mendidiknya. Di dalam Ibrani 12 juga mengatakan betapa Tuhan mau memberikan disiplin kepada setiap anak-anaknya, ya, karena itu kasih yang semula, ya. Nah, kalau kita melihat inilah adalah suatu tanggung jawab yang besar, ya. Apatah lagi dengan ayat pembacaan kita tadi bahwa menjadi ayah yang baik. Nah, kalau kita melihat di sini, ini bukan suatu tanggung jawab yang mudah. Nah, jadi di sini kita harus memainkan peranan kita bersama-sama, ya. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai anak, ya. Kita harus memainkan peranan kita masing-masing, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Jadi Allah digambarkan sebagai Bapa rohani kita, ya. Dia mengajarkan kita banyak hal, ya. Dia mengajarkan kita banyak hal. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang ditunjukkan di dalam Matius, bagaimana Yesus mengajar anak-anak muridnya untuk berdoa, ya, yaitu tentang Bapa kami. Nah, itu juga peranan seorang ayah, kan? Dia mengajarkan anak-anak di saat anak mulai pandai berkata-kata, mereka juga mengajarkan anak untuk berdoa, ya. Nah, kalau kita melihat dalam perumpamaan anak yang hilang juga, sang ayah digambarkan sebagai ayah yang penuh kasih sayang dan pemaaf, karena dia menyambut dan menerima putranya yang telah hilang tanpa ada keraguan. Nah, sehingga dia merayakan perayaan untuk merayakan kembalinya sang anak, ya. Jadi kalau kita melihat, meskipun seorang ayah ini menampilkan sosok yang saleh, ya, banyak daripada kita susah, ya, mencari teladan di dalam Alkitab, ya, susah, ya, karena di dalam Alkitab, ya, yang menolongkan kita menjalankan, ya, tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, ya. Jadi kita tidak perlu memilih, oh ini ayat firman Tuhan, tidak. Tetapi dengan pimpinan yang daripada Tuhan, kita mampu dan kita dasarkan dengan firman Tuhan. Nah, jujur saja kita sangat memerlukan pertolongan dalam peranan kita sebagai seorang ayah. Jadi seperti mana yang saya telah katakan tadi, mari
kita bekerja sama di dalam kita membangun hubungan kita, yaitu memainkan peranan kita masing-masing. Ya, kalau kita terus menuntut, bagaimana dengan kita? Adakah kita menjalankan tanggung jawab kita? Nah, pada hari ini kita akan melihat beberapa yang berkaitan dengan peranan ayah di dalam keluarga. Ya, yang pertama, menerima tanggung jawab sebagai pemimpin rohani bagi keluarga. Ya, nah ini bukan suatu, seperti mana kita katakan, bukan suatu hal yang mudah, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa seorang ayah berusaha sebaik-baiknya, ya, berusaha sebaik-baiknya di dalam mereka menjadi pemimpin, ya, di dalam keluarga, pemimpin rohani. Ya, bukan dia hanya mengajarkan kita tentang di dalam dunia ini, tetapi dia harus menekankan kerohanian kita, ya, dari kecil sampai kepada besar. Ya, dia maukan kita tetap takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini kita harus belajar, ya, menjalankan tanggung jawab ini, ya, orang tua, ya, ibu bapak kita, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa seorang bapak akan dia berusaha meluangkan masa. Mungkin selama ini kita sebagai seorang bapak tidak pernah melakukan ini, ya mari kita lakukan, ya. Mungkin selama ini kita tidak pernah mendengar keluhan daripada anak-anak, ya mari kita lakukan, ya, tanggung jawab ini, ya. Jadi mulai mendengar antara satu dengan yang lain, karena di situ kita akan mulai paham, ya, mulai paham apa keperluan kita masing-masing. Jadi tunjukkanlah minat antara satu yang dengan yang lain di saat kebersamaan kita. Jadi kalau kita melihat di dalam sebuah keluarga, dia kadang-kadang lebih anak, jadi masing-masing memiliki bakat, minat, serta kekuatan yang berbeza-beza. Jadi dengan hal yang demikian, saudara-saudari, anak-anak, jangan pernah katakan, oh ayah saya itu begini, ya. Tetapi mulai paham ayah kita, mulai hargai mereka. Nah, jadi sebagai seorang ayah, mereka mulai menangani setiap anak-anak sesuai dengan kemampuan, ya, kemampuan mereka, ya, bukan mereka menyamakan karena sikap tidak sama, minat tidak sama, dan sebagainya tidak sama. Jadi mereka berusaha. Nah, kalau ada 5 anak, adik beradik, seorang bapak harus memahami kelima-limanya, memang mengambil masa. Tapi kita sebagai anak, ya, harus memahami tanggung jawab seorang ayah itu sebenarnya senang, karena kita satu memahami bapak kita itu satu, ya. Jadi di dalam kerohanian ini juga kita melihat, ya, kita harus bersama-sama, ya, bersama-sama kita menjalankan tanggung jawab kita. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa seorang ayah itu maukan kita, jangan kita hanya berjaya di dalam dunia, tetapi dia maukan kita juga berjaya di dalam iman kita, ya, di dalam iman kita. Nah, saudara-saudari dan seorang bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, selama COVID-19 ini, ya, selama yang menyerangi dunia, ya, kita tidak ada kebaktian. Nah, apatah lagi kebaktian sekolah minggu dan untuk muda-mudi juga, ya. Jadi inilah peranan kita, ya, peranan kita sebagai orang tua, bawa anak-anak kita, ya, bawa anak-anak kita itu berkumpul, ya, karena dunia sekarang semakin canggih, kita mampu untuk berkumpul, ya. Jadi kumpul anak-anak kita, adakan kebaktian, ya.
Karena ini di dalam firman Tuhan ya memperingatkan kita sebagai seorang ayah harus tetap menjaga kerohanian mereka ya. Jadi beribadah bersama-sama. Jelaskan mengapa gereja dan ini tutup, tetapi kita tetap mengadakan persekutuan di rumah kita masing-masing. Nah, pentingnya bagi kerohanian anak-anak kita, ya. Belum terlambat saudara-saudari, ya. Mari kita sebagai bapak, seorang ibu, ya mari kumpul anak kita kembali, ya. Dan saya tinggalkan satu persoalan. Bila kali terakhir Anda bersekutu bersama-sama dengan keluarga Anda, ya. Yang kedua, menjadi sosok ayah di rumah dan bagi orang lain. Nah, mungkin kita katakan pelik, ya. Kenapa harus menjadi ayah kepada orang lain? Nah, meskipun hal yang terjadi, ya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, meskipun kita tidak memiliki sosok ayah yang kita pikirkan harus kuat begitu, ya, tetapi kita harus senantiasa bersyukur, ya, karena mengenali teladan-teladan ayah kita yang melayani, ya, di dalam gereja, ya. Jadi itu suatu hal yang sangat-sangat, ya, harus kita hargai, ya. Mungkin kita katakan, oh, ayah saya tidak seperti ayah dia. Jangan pernah membandingkan, ya. Jadi tetapi kita harus menghargai, ya. Jadi sosok seorang ayah itu bukan hanya di rumah, tetapi di luar juga tetap menjadi teladan, ya. Jadi kita beruntung mempunyai bapak kita, ya, yang seperti yang ada pada saat hari ini, karena dia telah mengajarkan kita teladan demi teladan dan tetap menjadi seorang ayah yang baik kepada kita, ya. Nah, jadi selain itu juga kita melihat ada beberapa teladan yang saleh, ya, dan kebapak, ya, sikap kebapaan yang kita harus perhatikan dan pelajari di dalam gereja, ya. Kita harus pelajari bersama-sama, ya. Oh, mungkin ayah saya begini karena saya, ya. Jangan pernah kan ayah saya begini, semua salah bapak, tapi tidak pernah salah kita sebagai ibu, sebagai istri maupun sebagai anak, ya. Jadi harus kita support suami kita, ayah kita, ya. Jadi bagi setiap pribadi kita, semua ini menunjukkan bagaimana seorang laki-laki Kristen sepatutnya yang berhubungan dengan orang-orang di dalam keluarga, tempat kerja mereka dan gereja mereka. Nah, peranan mereka ini begitu besar, ya. Jadi mereka tetap, ya, menjadi seorang ayah. Bagaimana mereka menunjukkan sikap mereka bila mereka berada di luar, serta bila mereka berada bersama dengan keluarga dan melayani bersama-sama dengan keluarga, ya. Jadi sebagai seorang bapak, ya, juga memerlukan dorongan daripada semua, ya, baik itu daripada lelaki yang menjadikan mereka semakin bersemangat dan memenuhi rencana dan tujuan Allah bagi mereka, ya, bagi seorang bapa. Nah, jemaat Tuhan, mungkin selama ini di dalam perjalanan kehidupan Anda sebagai seorang istri maupun sebagai seorang anak tidak pernah memberikan dorongan kepada seorang ayah, ya. Karena ayah ini dia hanya memendam, ya. Sangat jarang kita melihat seorang ayah ini untuk mengeluh, ya. Jadi maka dengan itu mulai pada saat hari ini, saudara-saudari, mulaikan dengan diri kita mendorong ayah kita, mendorong suami kita, karena di situ kita bersama-sama dengan ayah kita, dengan suami kita memenuhi rencana
serta tujuan Allah ya bagi dia ya. Jadi kita bersama mempermuliakan Tuhan itu di dalam keluarga kita ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu sosok seorang ayah ya. Figur seorang ayah ini yaitu senantiasa berseru kepada Tuhan dalam doa ya. Senantiasa berseru kepada Tuhan dengan doa. Nah, harusnya kita menyadari, saudara-saudari, bahwa menjadi seorang ayah adalah tugas yang sangat-sangat menentang, ya, sangat-sangat susah. Kita sangat memerlukan pertolongan kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk kita bertumbuh, ya, menjadi pengikutnya. Ya, kita harus bertumbuh di dalam perjalanan kehidupan kita. Khususnya di saat kita membaca firman Tuhan, kita harus belajar daripada Kristus melalui pekerjaan dan perkataannya. Ya, kita perlu berdoa untuk keluarga kita, ya, bukan hanya untuk keselamatan, ya. Harus doa juga untuk perlindungan. Harus juga doa untuk penyediaan setiap keperluan, ya. Melainkan itu juga ya harus juga berdoa agar setiap anak-anak mempersembahkan hatinya ya untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Nah, sangat besar tanggung jawab ini ya. Mereka bukan menjadi seorang ayah itu senang. Anda ada seorang anak, ada banyak Anda, ya, Anda sudah menjadi seorang bapak. Tidak, ya. Dia merangkumi segala aspek yang ada. Ya. Jadi, seorang bapak boleh melakukan peranan mereka sebagai seorang pemimpin, ya, yang menerapkan doa, ya. Pendoa di dalam keluarga, ya. Pendoa di dalam keluarga. Ya, baik itu di dalam apapun juga, ya, dia harus menjadi pendoa. Kalau Anda seorang bapak belum menjadi pendoa, mulai sekarang, ya, mulaikan langkah Anda dengan berdoa. Tapi saya percaya dan yakin setiap bapak-bapak pasti sudah menjadi pendoa, karena itulah masanya mereka meluahkan yang menjadi beban di dalam hati pribadi mereka. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa seorang ayah juga dapat berdoa mohon hikmat, ya, rohani dan wahyu, ya, yang daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, jadi di sini saudara-saudari, kita harus menyadari, ya, tanggung jawab seorang bapak, ya, yang menjadi kepala keluarga itu bukan hanya menjaga makan minum Anda, tetapi dia merangkumi keselamatan, ya, rohani, keselamatan Anda, pelindungan Anda. Apatah lagi sekarang ini kan COVID-19. Siapa ayah yang tidak risau, ya, dengan anak-anak? Walaupun mungkin anak-anak itu sudah besar, mungkin anak-anak itu sudah ada anak lagi, sudah bersuami, ya, tetap risau, ya. Jadi mari kita dukung ayah-ayah kita juga di dalam doa supaya dia diberikan kekuatan, diberikan hikmat, ya, untuk terus membawakan kita makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan mau melayani Tuhan tanpa kita risau dengan usia kita. Saya masih muda. Tidak, inilah waktu Anda melayani, ya. Dan yang keempat, hal yang seringkali sangat-sangat penting, yaitu menjadi seorang ayah itu harus mengambil suatu keputusan, ya, karena keputusan seorang ayah itu membawakan masa depan juga. Nah, belajar seorang ayah ini dia harus belajar untuk mengambil keputusan,
yang penting di dalam keluarga. Tentunya setelah berbincang dengan istri, ya, hal yang biasa, ya, itu yang harus dijalankan, ya. Hal ini mungkin kita katakan oh mudah, tetapi hal ini yang melelahkan, ya, mungkin kita katakan hal yang remeh, tetapi jika dibandingkan keputusan-keputusan yang biasa diambil di tempat kerja, ya, kita katakan di tempat kerja, tetapi di dalam keluarga itu yang paling penting keputusan-keputusan yang diambil, ya. Jadi maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi semua ayah, semua bapak, ya, mereka belajar, ya, menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga. Nah, yang saleh, yang takut akan Tuhan. Jadi di dalam keputusan apapun yang diambil yaitu yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan, ya. Jadi tujuan utama agar mereka juga tetap bertumbuh di dalam kedewasaan, ya, baik secara fisikal, emosi, mental, dan kerohanian, ya. Jadi apapun yang diambil oleh bapak-bapak ini, keputusan bapak, ya, itu merangkumi semua. Jadi memang sangat-sangat tidak mudah, ya. Jadi maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, marilah kita, ya, menyokong ayah kita dan dia menjalankan tanggung jawab yang daripada Tuhan, ya. Sangat-sangat tidak mudah, ya. Mari kita membina hubungan kita kembali, ya, hubungan kita dengan anak, ya, kita dengan istri, ya, harus kita bina bersama-sama, ya, untuk kita mencapai tanggung jawab. Dan begitu juga dalam waktu kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, kita harus juga menerapkan kedisiplinan di dalam diri kita, ya. Harus disiplin, harus hormat, ya, bagi setiap pribadi kita, dan juga tetap menjadi teladan. Baik kita seorang bapak menjadi teladan kepada istri dan anak-anak, maupun sebagai seorang istri harus memberikan teladan bagi suami dan anak-anak, dan anak-anak juga harus memberikan teladan kepada seorang ayah dan seorang ibu juga, ya. Maka dengan itu saudara-saudari, menjadi seorang ayah adalah kesempatan yang sangat mulia, karena tanggung jawab yang Tuhan berikan, panggilan yang Tuhan berikan itu juga sangat mulia. Jadi di tengah kesempatan yang besar ini juga pasti ada resikonya. Mungkin kita katakan saya menjadi ayah yang sudah gagal. Sebenarnya belum, masih ada masa. Jadi karena dengan itu marilah kita bangkit, ya, menjadi ayah yang baik untuk anak-anak dan keluarga kita. Jadi itulah firman Tuhan dan renungan yang saya bawakan untuk kita. Mari kita berdoa bagi firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan, karena kesempatan yang ada bagi kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, belajar melalui firman-Mu, ya Tuhan, yang menjadi kekuatan, menjadi dorongan bagi setiap pribadi kami. Apatah lagi pada saat hari ini, ya Tuhan, yang menjadi peringatan bagi setiap pribadi kami bahwa tanggung jawab yang telah Kau berikan kepada seorang bapak kami, ya Tuhan, yaitu satu tanggung jawab yang besar. Tuhan, pada saat hari ini kami mohon belas kasihan yang daripada Engkau, supaya Engkau terus menjadikan bapak kami, setiap bapak-bapak yang ada, ya Tuhan, pada saat hari ini berikanlah mereka hikmat pengetahuan, pimpinan yang daripada Engkau, supaya mereka tetap menjadi pemimpin bagi keluarga, ya Tuhan. Dan begitu juga, ya Tuhan, biarlah mereka juga tetap menjadi pendoa bagi keluarga, ya Bapa, dan biarlah melalui mereka juga, ya Tuhan, biarlah mereka terus tetap
menjalankan tanggung jawab yang daripada Engkau di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini berkati seluruh bapak-bapak kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati mereka yang Tuhan, dan kami juga sangat bersyukur mempunyai seorang bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami, yang telah memelihara, menjaga kami sampai ke saat ini ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, kuatkanlah iman kepercayaan mereka, dan biarlah Engkau juga terus menyertai mereka ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, supaya apapun yang mereka lakukan itu ya Tuhan, mereka tetap mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada saat hari ini kami juga terus menyerahkan bagi seluruh jemaat Tuhan. Pada saat hari ini biarlah Engkau juga terus melawati mereka di rumah mereka masing-masing, dan biarlah Engkau juga terus menguatkan iman kepercayaan mereka di dalam mereka menghadapi cabaran tantangan yang pada hari ini yang semakin kuat membuatkan kami rasa tidak mampu, lelah, dan tidak bersemangat ya Tuhan. Tetapi Engkaulah pengharapan kami di dalam kehidupan kami, dan berkati setiap pribadi kami, cukupi segala keperluan kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau juga terus memberikan pelindungan kami di saat kami keluar masuk ya Tuhan, dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh pribadi kami yang bekerja ya Tuhan, dimanapun saja pada saat hari ini. Biarlah setiap pekerjaan yang mereka lakukan menjadi berkat bagi diri mereka dan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh adik-adik kami yang pada saat hari ini masih belajar PDPR ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau juga terus memberikan semangat bagi mereka ya Tuhan, untuk tetap semangat belajar ya Tuhan, dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh pribadi mereka pada saat hari ini. Biarlah mereka menjadi anak yang baik, takut akan Engkau di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mohon belas kasihan yang daripada Engkau, supaya Engkau terus menyertai bagi seluruh jemaat Tuhan pada saat hari ini. Lindungi kami, jauhkan daripada sakit penyakit COVID-19 ya Tuhan. Peliharalah kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau juga terus memakaikan seluruh pribadi kami pada saat hari ini menjadi berkat, dan kami tetap menjalankan tanggung jawab kami untuk memberitakan kabar keselamatan bagi setiap pribadi yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga terus memakaikan kami menjadi alat Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau, dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jadi terima kasih untuk kita. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan selamat hari Bapa untuk seluruh bapak-bapak ya yang ada. Tuhan Yesus memberkati.